prajurit TNI tembak mati anggota KKB Papua, anak buah Egyanus Kogoya saat penyergapan di Honai. Anak buah Egyanus Kogoya, pemimpin kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB, ditembak mati prajurit TNI. Prajurit TNI melakukan penyergapan di sebuah Honai yang diduga menjadi tempat persembunyian anggota KKSB di distrik Dal, Kabupaten Induga, Papua. Kepala Penerangan Kapen Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Ogah Wilham III, Kolonel TGI IGN Suristawa mengatakan dalam penyergapan tersebut prajurit TNI berhasil menewaskan seorang anggota KKSB, anak buah Egyanus Kogoya. Kontak tembak tersebut berhasil menewaskan salah seorang anggota KKSB, anak buah Egyanus Kogoya, yang sedang berada dalam tempat persembunyian di sebuah Honai di distrik Dal, wilayah Enduga, kata Suristawa dalam keterangan di Papua. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kata Suristawa, pasukan TNI mendapati seorang anggota KKSB tanpa identitas, sepucuk pistol P1, 4 butir amunisi, sebuah pisau, sebungkus rokok, kemudian sebuah HT-ICOM, sebuah radio SSB, sebuah antena radio, sebuah HP Samsung, sebuah jam tangan, dan 4 buah dompet yang berisi uang 15.750.000. Suristawa mengatakan diperkirakan 4 orang anggota KKSB di bawah pimpinan Egyanus Kogoya lainnya yang berada di dalam Honai melarikan diri melalui pintu belakang ke arah hutan belantara. Hingga saat ini pasukan TNI terus melakukan pengejaran untuk penangkapan gerombolan KKSB yang sering melakukan kekerasan, bahkan tak segan membunuh masyarakat sekitar, seperti kejadian beberapa waktu lalu, yaitu menembak mati tukang ojek pangkalan dan membunuh 2 prajurit TNI, kata Suristawa. Suristawa mengungkapkan kejadian tersebut berawal saat pasukan TNI sedang melakukan patroli rutin di distrik Dal, di lokasi yang dicurigai menjadi jalur lintasan gerombolan KKSB. Saat itu, kata Suristawa, waktu menunjukkan pukul 12.00 WIT ketika pasukan TNI yang berada di ketinggian melihat kepulan asap dari rimbunan hutan di distrik Dal. Setelah melihat kepulan asap di balik rimbunan hutan tersebut, kata Suristawa, pasukan TNI berusaha mendekati lokasi. Mereka kemudian melakukan pengintaian dan mendekati sasaran secara senyap. Saat berusaha mendekati asap di balik rimbunan pohon tersebut, kata Suristawa, pasukan TNI melihat sebuah Honai. Ketika itu, kata Suristawa, terdengar percakapan dari sekira 4-5 orang yang berada di dalam Honai. Pasukan kemudian tetap bergerak secara senyap dan hati-hati untuk mendekat ke Honai tersebut untuk memastikan siapa saja yang berada di dalamnya. Selama 4 jam melakukan pengintaian dan mendekati sasaran, pasukan TNI berhasil mengepung lokasi Honai. Terlihat 2 orang keluar dari dalam Honai dan dari kejauhan nampak jelas 1 orang sedang menenteng 1 pucuk senjata laras panjang. Keduanya terlihat sedang asik berbincang di luar Honai, kata Suristawa. Meski telah melihat seorang keluar dari dalam Honai menenteng senjata, kata Suristawa, pasukan TNI belum melakukan penyerbuan untuk memastikan secara pasti kekuatan musuh di dalam Honai. Saat sedang memastikan siapa saja yang berada dalam Honai, kata Suristawa, pasukan TNI mendapat tembakan dari arah Honai namun tidak mengenai sasaran, mendapatkan tembakan dadakan, kata Suristawa. Pasukan TNI yang sudah berada dekat dengan lokasi melakukan tembakan balasan dengan terarah. Terjadi kontak tembak kurang lebih selama 15 meter. Setelah tidak terdengar tembakan balasan, pasukan TNI suasana betul-betul aman dengan tetap melihat suasana di sekitar lokasi. Sekira pukul 17.00 WIT, pasukan TNI mencoba melaksanakan pembersihan ke arah sasaran namun tetap siaga tempur, kata Suristawa.
Kesaksian prajurit TNI selamat dari serangan KKB Papua. Mereka berlindung di balik ibu dan anak-anak. Pengakuan berikut pengakuan anggota TNI yang selamat dari serangan KKB Papua beberapa waktu lalu. Satu di antara 36 anggota TNI yang selamat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu 15 April 2023, memberikan keterangan kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dalam pengakuan kata Yudo, KKB selalu mengajak anak-anak dan ibu-ibu dalam melakukan penyerangan. Jadi istilahnya anggota kita dikeroyok, mereka ajak masyarakat setempat dari ibu-ibu dan anak-anak untuk menyerang anggota kita, katanya saat konferensi pers di Kompleks Bandara Juanda, Surabaya, Selasa 18 April 2023. Yudo mengaku baru saja menemui satu dari 36 anggota yang ikut dalam misi penyelamatan pilot Susi Air dari Kapten Philip McMartens. Mereka berteriak-teriak sambil menembak ke sejumlah arah. Anggota mengaku ragu untuk menembak karena terlihat ada ibu-ibu dan anak-anak. Anggota mengaku tidak pernah berada dalam kondisi seperti itu, ujarnya.